PT Multi Bintang Indonesia Tbk atau kode saham MLBI telah merilis laporan keuangan kuartal 3 di 2022 ini, yaitu tepatnya di 26 Oktober atau hari ini ya. Tadi siang jam 11:15. Secara net profit perusahaan ini naik ya. Labanya sebelumnya 412 miliar jadi 600 miliar ya. Ya, minuman bernyawa ini, perusahaan yang jualan minuman bernyawa ini mengalami kenaikan hampir 50% ya, kenaikan net profitnya. Jadi hal yang positif ya, secara laporan keuangan, di mana perusahaan yang didirikan di tahun 1929 ini terus menuai keuntungan ya. Kalau kita lihat di labanya 2020 itu berada di 286 miliar, lalu di 2021 itu 666 miliar, dan kali ini sampai kuartal 3 udah capai di angka berapa tadi? 600,6 ya, 600,6. At least kurang 60 miliar doang untuk melampaui net profit dari tahun lalu gitu. Apakah mungkin untuk melampaui? Sangatlah mungkin sekali gitu. Sangatlah mungkin sekali dengan kondisi masih bisa dikatakan nih Oktober ya, November, Desember, masih 3 bulan lah, masih 3 bulan. Harusnya bisa sih untuk capai hal tersebut. Oke, kita bahas perlahan dari aset, lalu liabilitas, dan juga laporan laba ruginya seperti apa ya. Dari segi asetnya sendiri mengalami penurunan yang kecil ya, penurunan minor, terutama ada paling besar itu di asetnya ya. Aset bagian kas dan setara kas ini mengalami penurunan. Yang lainnya so far mengalami kenaikan ya. Piutang ini juga mengalami penurunan. Persediaan ini mengalami kenaikan, dan yang lainnya ini juga masih tetap naik ya. Jadi penurunan paling besar itu ada di kas dan setara kas ya. Dimana penurunannya dalam 9 bulan terakhir ini capai ya seratusan miliar ya, seratusan miliar. Jadi lumayan 1/6 lah ya kalau kita bandingin dari sebelumnya ya, set sebelumnya 1/6 kali 100, 16% lah penurunannya untuk di kas dan setara kas ini di MLBI kuartal 3 2022. Kita cek dengan total arus kas 500 miliar. Ini alokasi mereka ini kemana aja? Wait, bentar. Not nomor 4 ya. Kas dan setara kas. Kita cek dulu kasnya dulu deh. Kita lihat kasnya. Not nomor 4 untuk perusahaan MLBI. Kita lihat. Wait a minute. Oke. Next di not nomor 20 berapa nih? Jauh banget nih. Di 20 note nomor 4. Ini masih note nomor 2. Nah, ini note nomor 4 hanya sebatas, dan dia simpel sekali ya. Arus kasnya ini semuanya mayoritas itu ada di Citibank di Jakarta dalam bentuk rupiah, that's it. Hanya sebatas itu ya, jadi sangatlah simpel sekali kas dan arus kasnya di perusahaan ini ya. Tidak ada mata uang asing ya, that's it. Hanya 520 semuanya total itu ada di kas di Citibank 514 sendiri ya. Yang lainnya baru di banking lainnya. So far perusahaan banking swasta yaitu ada Dutch Bank, lalu ada CIMB, terus HSBC lah, dan BNP Paribas ya. So far seperti itu. Jadi kalau lihat dari kasnya, tidak yang mengikuti channel ini udah lama ya, pasti tahu kesukaan saya adalah kas yang oke, positif, dan juga mayoritas 60% dalam bentuk deposito lah. Itu ya. Oke, persediaannya mengalami kenaikan. Kalau kita cek di persediaan not nomor 6, barang jadi mengalami kenaikan, barang dalam proses dalam pengelolaan juga mengalami kenaikan, bahan baku turun dikit,
bahan kemasan naik dan yang lainnya tetap ya. Barang dalam perjalanan ini juga naik ya. Kalau barang jadi ini senilai 70 miliar jadi duit ini ya menambah sales sendiri ya barang jadi. Ini kan berarti tinggal di salesnya sendiri atau ini dalam secara pencatatan nih memang masih dalam gudang atau dalam storage. Seperti tidak ada yang perlu dirugikan, tidak yang perlu diragukan lah ya. Barang dalam pengelolaan ini berarti kalau di total keduanya ini 91 hampir 100 miliar. Bahan baku mengalami penurunan ya untuk kondisi sekarang ini. Oke. Cukai beban dibayar di muka ini cukainya dia udah membayar. Jadi bisa dikatakan ini perusahaan sudah oke lah dalam hal itu. Dan menyiasati kalau cukainya nanti naik dan lain-lain. Oke. Kita lihat liabilitasnya ya. Liabilitas dari perusahaan ini secara jangka pendek mengalami kenaikan, jangka panjang juga, totalnya juga naik, jangka panjang juga naik. Cuman tidak ada berbunga ya. Hutang berbunga di sini ya. Saya baca tidak ada hutang berbunga dan dengan nominal total hutang jangka pendek nih yang jadi concern atau dangerous yaitu totalnya itu mencapai 1,8 ya. Paling besar nih biaya yang masih harus dibayarkan dan hutang lain-lain ini sekitar 800 miliar. Nah, ini yang paling banyak ya, 880 miliar. Ini yang jadi catatan sendiri. Kalau dengan kasanya 500, ini masih kurang. Masih kurang. Ini jadi bisa dikatakan dari segi kesehatan perusahaan ya hutang dan juga kasnya ini sangatlah kurang. Kuranglah oke lah ya, bukan sangatlah ya. Masih ada perusahaan-perusahaan yang jelek yang pernah saya review tuh kas dan liabilitasnya sangatlah kurang banget lah. Kalau ini masih oke. Masih oke dan ya so far so lah ya menurut saya ya dari segi kas dan liabilitas. Oke, itu dari perbandingan kas asetnya ya terutama dan juga liabilitasnya. Mau lanjut ke bawah tentang laporan laba rugi ya. Penjualannya nih naik 50% hampir ya, hampir 50% kalau kita hitung 2118 dikurangi 1672 dibagi 1672 kali 100 ya 26%. 26%, beban pokok penjualan atau COGS-nya juga naik. Make sense. Laba kotor ini juga naik. Nah, yang menarik adalah perusahaan berhasil ya memotong atau memangkas beban-beban ini. Beban keuangan yang sebelumnya 19 miliar sekarang udah cuma 15 miliar. Ini perlu diapresiasi lah. Jadi bagus lah ya ini untuk perusahaan. So untuk perusahaan secara net, secara penjualan naiknya 26%, secara net profit perusahaan mencapai kenaikan sebesar kita hitung bagi 412 kali 100 mencapai 47%, menunjukkan bahwa ya memang dia berhasil ngepres beban-beban dan juga memang ada beban-beban yang naik tapi tidak sesignifikan salesnya sendiri. Jadi which is good untuk perusahaan ini. Dan kalau kita lihat ya dari penjualan, apakah ini penjualannya ada di ekspor ya? Kita mau cek ya penjualannya. Oke, ada penjualannya, ada mayoritas masih di lokal. Ekspor bahkan ekspornya turun ya. Dan nah ini yang menjadi catatan adalah produk MLB ya atau bir bintang ini adanya kenaikan ya di sektor kelompok produk non alkohol dan ini hal yang oke lah ya, menunjukkan bahwa memang perusahaan perlu menunjukkan adanya produk penetrasi atau istilahnya biar mengepacu segmentasi pasar lainnya lagi. Kalau perusahaan hanya terfokus pada produk beralkohol ya kan tidak akan memangsa pasar yang customer yang non alkohol. That's why mereka menunjukkan produk-produknya dan di kuartal ketiga ini sudah makin kerasa ya kenaikannya ya. Kalau dihitung kenaikannya sebelumnya 213 miliar jadi 257 berarti. Kurangi 213 bagi 213. Kenaikannya 20%. Dari total penjualan naik 26, 20%-nya sendiri non alkohol. Bagus. Alkoholnya juga mengalami kenaikan juga. Oke, lokal ya ini masih sangatlah signifikan ya perusahaan ini di lokal. Dan kondisi sekarang ya MLBI ya memang kondisinya mahal ya secara PI 23, secara PBV juga 22. Secara PI mahal, cuman kalau kita lihat
perusahaan ini ya dalam 1 tahun terakhir ini udah naik 12% ya secara year to date. Secara 5 tahun, ini masih loading ya, lama banget nih. Secara 5 tahun perusahaan ini bisa dikatakan ya tinggal kalau saya berharap perusahaan ini akan stock split sih. Akan stock split sangatlah menarik kalau perusahaan ini terjadi stock split ya. Karena dengan harga segini mungkin dirasa terlalu premium untuk kalangan-kalangan retail ya. Jadi dengan penambahan saham dengan cara stock split ya, bukan pakai isu ya, lembarnya akan semakin bertambah juga dan harganya juga per lembarnya makin lebih terjangkau, akan membuat perusahaan lebih liquid lah ya secara perdagangan. So far secara kesimpulan perusahaan ini bisa dikatakan kesehatannya so-so, secara bisnisnya oke banget ya. Secara bisnisnya oke banget, perusahaan juga net profit di atas 25%, luar biasa. Jadi secara bisnis perusahaan ini akan terus long term ya. Akan terus long term, dan untuk dari segi harganya mungkin memang kurang oke, kurang ramah di kantong ya. Ramah di kantong aja enggak ya, apalagi ngomongin murah gitu. Jadi untuk saat ini MLBI masih mahal, cuman dari segi bisnis perusahaan ini akan tetap sustain lah untuk jangka waktu yang akan lama. Oke, mungkin itu kesimpulan dari video kali ini tentang MLBI. Dan bagi teman-teman yang terkendala dengan perusahaan syariah, karena ya ini sudah jelas ya menjual minuman bernyawa, jadi bisa langsung di skip aja karena sudah pasti ini tidak masuk indeks harga saham syariah. Oke, ini tuh video kali ini tentang MLBI, semoga bermanfaat, dan mungkin nextnya kalau sudah ada laporan keuangan Delta Jakarta akan saya compare. Oke, bye-bye.